mau diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami dirubah hingga kami boleh bisa menyerupai seperti Engkau ya Bapa. Di dalam anugerah-Mu Tuhan, Engkau yang menguatkan kami, memberi Roh Kudus kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah ibadah pada hari ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Urapi mereka ya Bapa, agar semua boleh layak di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Pendeta Samuel yang akan membawakan firman pada hari ini. Biar firman ini boleh menjadi terang bagi jalan kami ya Tuhan. Firman ini boleh menjadi rema bagi kami secara pribadi Tuhan. Agar kami boleh diubahkan, agar hati kami boleh dibentuk, agar hidup kami boleh semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan, tibakan dengan selamat ya Tuhan di rumah-Mu ini, agar kami boleh bersama-sama ada di dalam rumah ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengan hati yang bersyukur kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Siap memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siap memuji Tuhan, kita bergoyang buat Tuhan. Haleluya. Kita bergoyang buat Tuhan karena Dia baik. Hari ini buat kita semuanya. Amin. Jiwaku untuk percaya padamu.
jemaat saja katakan. Kurang keras, sekali lagi. Amin. Kita disayang Tuhan. Sekali lagi katakan sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Sayang, sayang katakan sekali lagi. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Hidupku tak ditebus oleh suara yang kudus. Harap hidupku diriku lagi. Apa yang kamu mau lakukan? Apa yang kamu inginkan? Janganlah Tuhan senang. Sekarang hidupku bukan diriku lagi. Asalkan Tuhan berkenan, kamu relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Katakan suka-suka Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Amin.
Kita akan siapkan persembahan kita yang pertama. Saya undang yang membawakan kantong persembahan. Sip, ini kan. Baik. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk semua berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu itu adalah karena anugerah-Mu semata, bukan karena kuat gagah kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik, seperti Engkau selalu memberi yang terbaik bagi kami. Berkatilah Tuhan persembahan kami ini, berkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita dan dengan hati yang terbuka. Dan biarlah kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memasyurkan nama-Mu, untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa. Berkatilah ya Tuhan, kami siap untuk memberi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar pada hari ini boleh menjadi pegangan, boleh menjadi rema buat kami Tuhan. Biarlah firman Kau juga menuntun kami Tuhan, membawa kami ke jalan yang benar Bapa. Kami akan siap mendengar firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan. Mari katakan dengan lembut, firman-Mu Tuhan
mempersiapkan hati hidup kami menghadap sahabat Tuhan pada hari ini, pada sejak kemarin ya Tuhan. Karena bagi kami menghadap-Mu adalah hal yang terpenting,
menyiapkan hati dengan rasa hormat yang dalam, sambil menyampaikan rasa syukur atas pertolongan dan perlindungan Tuhan. Hari ini atau pagi ini kami sudah ada dalam rumah-Mu bersama dengan saudara seiman. Kami datang menghadap-Mu, menyampaikan rasa syukur terima kasih kami, menyampaikan penyembahan dan tunduk kami padamu Tuhan. Sekaligus memohon pimpinan Tuhan untuk hari-hari ke depan. Kami berdoa dan berharap terus kami makin memahami kehendak Tuhan, memahami kemauan Tuhan, sehingga hidup kami dapat menyukakan dan menyenangkan Tuhan. Roh Tuhan, Roh Kudus hadir bersama kami hari ini, memberi kami hikmat untuk bisa mengerti lebih mendalam apa yang kami dengar dari berita firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah ini setelah firman aja. Kita mau berdoa untuk Rifa. Tadi pagi Erik kasih kabar Rifa dirawat di rumah sakit. Hari ini akan ada hasil labnya. Kedua untuk saudara Kaici, suami Rita yang alami sedikit gejala stroke di rumah sakit Husada ya di Tangerang. Rencananya kemarin harus operasi, tapi setelah diperiksa dokter cukup diberikan pengobatan begitu. Kemudian kita berdoa untuk keluarga atau Bapak Thomas Bungkana yang baru saja Ibu Melani telah dipanggil Tuhan pulang. Ya, Ibu Bapak mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Lalu hanya semalam saja disemayamkan di rumah duka Heaven, lalu paginya dikremasikan. Bapak Ibu, saya meminta sekali lagi supaya jika ada jemaat yang mengalami sakit berat begitu ya, sebaiknya diinfokan ke gereja supaya gembala atau tim gembala memberikan bimbingan, khususnya saat saudara yang kita cintai itu mengalami masa-masa sakratul, mengalami masa-masa akhir dari hidupnya. Itu perlu bimbingan Bapak Ibu, perlu bimbingan. Kalau memang tidak disungkan untuk menerima hamba Tuhan, ya paling tidak keluarga yang bisa memberikan bimbingan. Yang sering kali saya katakan ada 3 poin, masih ingat saudara? Bereskan dia dengan Tuhan sebelum dia meninggal, karena tidak ada poin yang lebih penting dari itu. Ya, perusahaan mau begitu harus tinggalkan siapa, itu sudah dibereskan waktu kita masih sehat mestinya. Tapi saat orang akan mau meninggal itu butuh 3 pemberesan. Dia beres dengan Tuhan, dia beres dengan sesama, dia beres dengan diri sendiri. Ini perlu bimbingan Bapak Ibu supaya paling tidak matinya itu, wafatnya itu lega, tidak yang ada ngegantung begitu. Dan jadi jangan sungkan untuk memberitahu kepada pihak gereja. Kalau mamanya Anda mungkin berkata, oh ya pasien butuh rehat, butuh istirahat, ya kita datangnya nggak usah rame-rame, 1-2 orang saja cukup, dan tidak perlu harus tiap hari, sekali atau 2 kali saja sudah cukup, gitu ya. Kalau memang membutuhkan waktu istirahat, tapi jangan sama sekali, meninggal dalam kesendirian, kan bingung gitu ya, bingung susah gitu. Nah, jadi ini hanya himbauan. Kalau Anda berkata enggak biar, ya sudah. Kita cuma menawarkan bantuan supaya ketika Anda akan mengembuskan nafas, meninggalkan dunia ini, Anda pulang dengan tenang. Kan seringkali surat kabar telah meninggal dengan tenang. Bagaimana tenang kalau belum beres? Ya, maaf ya, mesti diingatkan itu. Jadi tolong kalau begitu jangan jauh dari gereja. Kalau sudah absen, jangan sampai setahun absen, nggak hadir-hadir. Jadi gereja juga nggak tahu keadaannya. Gereja sudah berusaha untuk ingatkan, mengundang. Bahkan saya mengirim Arta, tolong Arta besuk begitu. Sebelum besuk, tolong beritahu
mau kunjungan boleh nggak diterima gitu. Saya kadang-kadang ada keluarga yang memang yang nggak mau nerima tamu, Bapak Ibu ya. Saya ingatkan, saya dorong Arta supaya di follow up gitu, di follow up. Nah itu namanya pengembalaan Bapak Ibu, itu penting sekali ya. Baik, berkaitan dengan itu saya ingin coba mengingatkan kita tentang ibadah yang sudah belasan tahun kita lakukan nih. Saya melihat belakangan ini karena Jakarta gereja makin modern, makin besar, makin diberkati, dan gereja saya melihat berlomba untuk melakukan entertain kepada jemaat. Dulu ada satu jemaat di sini yang berkata, Pak, kok gereja di sini sepertinya nggak ada penyembahan gitu, terus nggak ada apa namanya ya seperti orang yang menangis segala macam begitu. Saya bilang saya tidak ingin terjebak gereja dengan entertain rohani. Jangan sampai pujian penyembahan kita ini menjadi show seperti band-band dunia begitu, menampilkan penampilan entertain. Jadi isinya ibadah itu jadi tempat menghibur bukan untuk menyembah. Bukan untuk menyembah. Lalu mungkin Anda bertanya, lalu untuk apa kita beli peralatan musik yang bagus, dikasih lighting yang bagus, kasih panggung didandani. Itu sarana sebetulnya, terus ruangannya AC. Sarana supaya nyaman jemaat menyembah Tuhan. Bukan sarana untuk menghibur jemaat. Bukan entertain jemaat. Memang bedanya agak sedikit tipis, tapi tujuannya berbeda banget. Nanti akan saya jelaskan dalam firman ini. Saya kebetulan sudah pergi ke Hillsong 2 kali dalam ibadah pagi dan sore. Ya memang luar biasa banget. Lampu sorotnya luar biasa, pujiannya luar biasa begitu ya. Mereka punya departemen sendiri untuk mengelola pujian. Sampai pencipta lagunya pun ada di situ gitu. Tapi hati-hati, jangan sampai nanti yang ditinggikan, yang dipuja adalah pembawa acara itu, pembawa ibadah pujian itu. Nanti yang dipuja atau pengkultusan itu ada pada pembawa acara, bukan mengkultuskan Tuhan yang disembah. Bedanya tipis Ibu Bapak, bedanya tipis sekali. Nah, mari saya ingin ajak saudara kembali untuk diingatkan apa sih tujuan kita beribadah. Ya, apa tujuan kita beribadah. Awalnya tadi saya berencana untuk kembali mengumpulkan dana kolekte kedua karena belum ada Natal untuk memenuhi kekurangan dana yang dibutuhkan 120 juta kan baru 70-an. Tapi Ibu Gembala tadi berkata tidak enak lah sama jemaat. Ya sudah kita stop. Tapi kalau ada yang terbeban mendonasi kekurangan, kita coba membeli satu persatu. Nanti saya akan hubungi Timi. Timi banyak berusaha di bidang sound system itu. Ada seorang juga dari gereja lain ingin membantu kita memasang LED, nanti proyektornya diganti dengan LED. Dia sedang memesan dari Cina, jadi butuh waktu untuk dikirim ke Jakarta. Ya, dia sedang. Saya bilang kalau perlu datang kemari lihat kondisi ruangan gereja karena ada balkon, ada lantai 1. Jadi kalau pasangnya kan cuma 1, jadi pasang 1 itu di atas, 1 di bawah untuk LED itu. Ya. Kenapa LED dipasang? Ya penyesuaian aja, penyesuaian. Bukan untuk menghibur jemaat. Penyesuaian perkembangan zaman. Sekarang orang sudah meninggalkan proyektor, memasang LED. Tapi ternyata LED itu nggak murah, ratusan juta Bapak Ibu. Di Palem saya coba juga memasang supaya seimbang dengan Gading. Alvin kebetulan juga mengimpor LED. Lalu hitung tanpa mengambil untung, dia berkata panjang kurang lebih 6-7 meter, tinggi 2,8 meter itu 120 juta dengan pajaknya. Itu tanpa mengambil untung. Kalau beli langsung di sini 200 juta lebih begitu. Pertama kali Yosia di NDC memasang itu 1,8 miliar. Sekarang makin lama makin murah gitu. Nah, itu namanya perkembangan zaman, perkembangan modernisasi. Sekali lagi ditanya untuk apa tujuannya. Mari kita mulai.
Firman berkata mengajak kita untuk beribadah kepadanya. Saya berikan tema hari ini, kalau kita beribadah untuk siapa? Untuk menyenangkan jemaat atau untuk menyenangkan Tuhan? Saya khawatir pekerja-pekerja, pemuji-pemuji dan pemusik kehilangan pengertian tentang pujian penyembahan. Tentu kita berusaha latihan, nyanyi yang terbaik, suara vokal yang baik, intro yang baik, musik yang baik, penutup yang baik gitu ya. Ya. Tinggal pertanyaannya, untuk siapa itu dilakukan? Untuk siapa itu latihan? Gitu. Nah, begitu ya. Tuhan yang kita senangkan atau jemaat yang kita senangkan? Kita menyembah Tuhan atau kita menghibur umat Tuhan? Nah, ini beda-bedanya tipis Bapak Ibu, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai gereja kehilangan tujuan dari ibadah itu sendiri. Di dalam Keluaran 23 ada sebuah janji dan perintah. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Allah akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Allah memberikan perintah untuk kita beribadah. Setelah kita mentaati ibadah, Allah menjanjikan berkat, memberkati roti, minuman, dan kesehatan kita. Atau dengan kata lain, orang yang beribadah dengan benar, Tuhan cukupkan hidupnya, Tuhan jauhkan penyakit dari kehidupannya. Tapi tidak menjamin sehat sepanjang hidup Ibu Bapak ya, bukan begitu. Karena ada banyak hal, banyak unsur yang harus dibahas. Tapi janji Tuhan, jika kita setia beribadah, maka Tuhan mencukupkan makan minum kita dan membuat kita selalu sehat. Baik, itu janji Tuhan. Di dalam Keluaran 23, 25. Baik. Ini adalah pemandangan yang kita lihat bukan cuma Sabat tapi tiap hari. Orang-orang Israel datang beribadah kepada Tuhan di tembok ratapan. Ini tembok ratapan. Ya. Kalau nggak salah ini tembok barat, tembok timur dan tembok utara selatan sudah roboh semua. Jadi bait Allah itu dulu dikelilingi tembok. Nah di belakang tembok itu banyak pemukiman rumah penduduk. Tahun 70 seperti nubuatan Yesus kan datang tentara Romawi merobohkan bait Allah itu karena dari pemberontakan bangsa Israel. Jadi Romawi kirim tentara yang menghancurkan Yerusalem, lalu mengambil menjarah semua perabotan serta hilangnya tabut perjanjian Tuhan. Sampai sekarang tidak ditemukan. Nah sisanya cuma ini temboknya masih berdiri. Sisa tembok barat itu panjangnya 2-3 kali dari panjang gereja kita ini. Tingginya setinggi satu ruko itu. 5 meteran gitu. Dan itu tersusun oleh batu-batu itu sebagai tiang, sebagai gang. Ya, pelindung dari bait Allah itu sendiri. Dan orang-orang Yahudi itu tiap hari mereka bergiliran datang untuk di kepala diikatkan tefilin, ya, dengan diikat hingga sampai tangan yang sudah kita pernah tunjukkan. Lalu mereka membaca hukum Taurat. Mereka sudah punya bangku sendiri, mereka punya meja. Kalau mereka kelelahan, mereka di bangku itu nggak berhenti. Mereka terus menyembah sambil mengucapkan hukum Taurat Tuhan itu. Ya, di kepala hukum Taurat, ya, di tangan hukum Taurat, di meja bangku hukum Taurat dibacakan terus menerus. Sebelah kiri, sebelah kanannya itu wanita. Jadi dipisah seperti orang Muslim kan kalau sembahyang dipisah laki-laki dan perempuan. Ya, bahkan sebelum mereka sembahyang mereka kan mengambil air wudhu. Nah di sebelah kiri itu ada terowongan namanya tunnel sebelah barat. Dan itu tempat mengambil air wudhu. Mereka cuci tangan, cuci muka. Jadi Muslim hampir meniru gaya sembahyang, gaya ibadahnya orang-orang Yahudi. Ambil air wudhu bersih. Ya, mereka pakai baju yang rapih ya. Yang mereka harus pakai topi. Harus pakai topi. Kita sebagai pendatang kalau mau masuk ke situ atau mau mendekati juga disediakan topi. Sebelum memasuki area itu ada topi yang disediakan. Boleh pakai topi biasa, boleh pakai topi yang cetok gitu. Saya pernah bertanya pada guide untuk apa arti topi. Topi itu membatasi kita. Ya, di topi itu. Ini kita di bawah. Di atas kita itu ada Tuhan.
Jadi dibatasi dengan topi itu. Jadi kita menghormati Tuhan dengan menutup kepala kita. Oke, sementara wanita memakai kerudung. Kerudung menghormati sang suami. Jadi istri menghormati suami, suami menghormati Tuhan. Nah itu sesuai dengan tulisan Rasul Paulus. Mereka sembahyang dengan terpisah begitu rupa. Menjelang Sabat itu jatuh pada Jumat pukul 5 hingga sampai Sabtu pukul 5 sore, jadi 24 jam. Jadi pukul 5 Jumat tepat mereka langsung berhenti. Kalau mereka di jalan, membawa kendaraan dihentikan di pinggir jalan, kunci diambil lalu mereka pulang jalan-jalan kaki. Tidak boleh lagi mengendarai kendaraan, atau dengan kata lain tidak lagi boleh beraktivitas. Sampai kita berada dalam lift pun, kita melihat mereka tidak memencet tombol-tombol lift. Jadi kalau Anda kebetulan sempat ke Yerusalem, Anda harus tahu yang mana lift Sabat dan mana lift umum. Harus tahu itu. Kalau nanti saya sempat masuk ke lift Sabat, nggak tahu namanya kan orang asing tuh, masuk ke lift Sabat, semua orang Yahudi, saya pencet. Satu lift itu ngomel sama saya. Untung saya nggak ngerti bahasanya. Ngomel. Karena saya telah melanggar Sabat itu kan, mencet liftnya. Saya berhenti di lantai berapa ketika saya di hotel yang sama kan kita menginap. Ngomel. Saya pikir puji Tuhan, untung saya nggak ngerti. Roh Kudus bantu saya untuk tidak mengerti bahasa mereka. Pakai bahasa Ibrani ya. Bapak Ibu, jadi terus kemudian guide kebetulan sama saya. Pak Samuel, mereka semua ngomelin Bapak. Aduh untung saya nggak ngerti. Saya bilang salah saya apa? Bapak pencet lift itu salah. Lift itu nanti itu sendiri. Nyala sendiri tiap lantai. Jadi keluar nggak usah dipencet. Dan memang larangan untuk melakukan aktivitas. Gitu Bapak. Bapak Ibu, Sabat semua rata-rata mereka berpakaian putih. Rata-rata pakaian putih mereka datang berbondong-bondong ke tembok ratapan ini. Seperti yang diperintahkan Tuhan, menghormati hari Sabat. Lupa, Bapak sering ngomong Sabat Minggu, kok dia datang Jumat ke Sabtu, kan gitu. Oke, mereka menghitung, coba ya, kan kita sudah tahu bahwa hari perhentian itu hari ke-7. Bukan hari Sabtu, bukan hari Minggu, hitungannya hari ke-7. Karena Kejadian, nanti saya uraikan, Kejadian pasal 1 dimulai dari Allah menciptakan langit dan bumi, itu hari pertama, sampai hari ke-6 Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya, hari ke-7 Allah beristirahat. Ketika Alkitab menuliskan Allah menciptakan langit dan bumi, itu kan belum ada Senin, Selasa, Rabu, Ibu Bapak. Kitab Kejadian nggak pernah menyebutkan Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu kan itu almanak internasional, apa disebutnya ya? Tanggalan apa? Masehi. Nah, Senin, Selasa, Rabu. Nah, jadi dia cuma menghitung hari pertama sampai hari ke-6 dan kemudian hari ke-7 beristirahat. Orang Yahudi memulai hari pertama itu bukan Senin, Minggu. Jadi dia menghitung hari pertama itu Minggu. Itu hari kebangkitan, memulai pekerjaan hari Minggu. Jadi hari Minggu di sana tidak merah Bapak Ibu. Hari Minggu kita bilang merah. Jadi dia merahnya itu hari Sabtu, almanak mereka, ya kalender mereka. Jadi dia memulai dari hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah Sabtunya Sabat. Nah, orang-orang gereja Advent mengikuti penanggalan ini. Jadi ibadahnya pada hari Sabtu. Kita dianggapnya melanggar, ya. Dia yang ikuti tradisi Yahudi, gitu. Oke, kita memulai Indonesia ini dan umumnya negara-negara lain memulai itu hari Senin kan, hari pertama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya hari ke-7. Itu saja sih persoalannya, nggak usah diperdebatkan. Pokoknya hari ke-7 saja. Nanti kalau di Afrika hari ke-7 itu hari Selasa, ya biar hari ke-7 di hari Selasa ibadahnya. Begitu ya umpamanya. Jadi kita menghitung hari ke-7. Hari ke-7 merupakan Sabat. Apa artinya Sabat? Sabat itu dalam bahasa Yunani perhentian atau berhenti dari aktivitas. Bukan cuma bekerja, berhenti dari aktivitas. Jadi artinya aktivitas itu kerja itu. Kalau jalan sih enggak, kan harus dituju. Jadi mencet, kemudian kerja, ngambil barang, nyetir mobil, pokoknya yang berbentuk aktivitas pekerjaan itu harus dihentikan. Tujuannya ya istirahat.
Sabat itu ditentukan Tuhan supaya kita beribadah kepada Dia. Istirahat dan punya waktu untuk beribadah. Nah, kita mulai dengan penciptaan, kita tahu Kejadian menuliskan hari pertama sampai hari ke-6. Ingat baik-baik, waktu itu belum ada Senin Selasa ya. Dan saya juga nggak tahu apakah ini 24 jam satu hari. Saya nggak dapat catatan itu. Yang satu hari 24 jam, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah hari pertama sampai hari ke-6. Dengan terbitnya matahari lalu sampai tenggelamnya matahari. Itu hari pertama. Kalau yang saya tahu itu dalam Kejadian. Hari ketujuh Tuhan buat hari istirahat. Nah sekarang pertanyaannya, hari istirahat ini untuk Tuhan atau untuk kita? Kalau bilang kan untuk Tuhan, sama-sama lah untuk Tuhan juga, untuk kita juga. Tuhan gak butuh istirahat Bapak Ibu. Saya sering ngomong, Yesus mau saimuk. Tuhan tuh gak butuh istirahat, dia sempurna. Dia melek terus, makanya dia penjaga kita yang gak pernah lalai. Jadi Sabat itu diberikannya hari istirahat untuk kita. Karena manusia itu kan makhluk alami, makhluk natural, jadi butuh istirahat. Jadi istirahat itu diciptakan untuk kita, demi kebaikan kita, bukan untuk Tuhan. Paham ya? Jadi Tuhan tuh gak butuh istirahat. Gak butuh istirahat. Dia kerja 1000 tahun pun tanpa istirahat gak ada masalah, sempurna kok dia. Oke? Hari ke-7 Tuhan buat istirahat. Karena Tuhan memberikan waktu hari pertama sampai hari ke-7 itu untuk manusia. Hari ke-7 istirahat dan itu disebut sebagai Sabat. Dibuat untuk manusia. Sehingga manusia itu berhenti dari pekerjaannya. Nanti untuk apa? Akan saya uraikan nanti. Nah Sabat itu sendiri katanya adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan Sabat. Dengan kata lain, ketika kita menghormati Sabat, kita menghormati Tuhan. Hari perhentian itu Tuhan adalah Sabatnya Tuhan yang dituliskan dalam Markus 2. Ini agak sedikit itu ya, apa namanya, lemot gitu, agak kurang cepat. Markus 2 ayat 28. Jadi anak manusia itu disebut dengan Yesus adalah juga Tuhan atas Sabat. Kalau orang-orang Farisi kan begini bilang sama Yesus, kenapa hari Sabat kamu tetap bekerja menyembuhkan orang? Tuh kalau Yesus balikin, kamu tahu nggak Tuhannya Sabat itu siapa? Gitu. Ya aku yang punya Sabat, aku yang menentukan Sabat, aku yang membuat Sabat, aku Tuhan atas Sabat. Jadi kalau aku berbuat sesuatu pada hari Sabat tidak ada pelanggaran, karena aku adalah hukumnya dari Tuhan itu sendiri. Gitu. Ya orang Farisi nggak tahu lah, susah. Kalau kadrun susah, ngomong apapun susah. Jadi Yesus bilang percuma gue ngomong melalui lu gak mengerti, gak mengerti. Buktinya Yesus disalibkan, gak ngerti diterangin berapa banyak juga gak ngerti kalau udah kadrun begitu. Baik, saya teruskan. Jadi ketika kita menghormati Sabat, nah ketika Anda datang pada hari Minggu beribadat nih di Indonesia hari Minggu, Anda menghormati Tuhan. Karena Tuhan dari Sabat itu adalah, Tuhan yang Sabat adalah Yesus sendiri. Baik, saya harap Anda paham ini. Apa alasan kita beribadah atau menghormati Sabat itu? Yang pertama tentu alasannya sederhana, karena Tuhan itu pencipta kita. Jadi kita patut menghormati Dia. Karena Tuhan itu yang memberi kehidupan dan perlindungan tiap hari kepada kita. Tuhan juga yang memberikan berkat dan rezeki kepada kita. Tuhan yang menyediakan rezeki, kemudian yang keempat, Tuhan yang menebus. Ini yang paling penting bagian bawah. Dialah penebus dosa kita. Kita patut menghormati, menyembah dan beribadah kepadanya. Ini alasannya. Mengapa kita harus beribadah kepada Dia. Baik. Kalau melihat ini, timbul pertanyaan. Melihat ini tadi, melihat alasannya. Pertanyaan adalah, kita yang perlu Tuhan atau Tuhan yang perlu kita? Hah? Kita perlu Tuhan atau Tuhan perlu kita? Kita perlu Tuhan. Nyawa yang Tuhan yang berikan.
Perlindungan Tuhan berikan. Ya, makanan dia sediakan seperti khotbah saya waktu yang lalu. Sementara kita masih tidur, dia sudah siapkan berkat buat kita. Kesehatan dia yang berikan, kekuatan dia yang memberikan. Ditebus dosa kita, dia yang berikan. Jadi kita yang butuh Tuhan. Tapi memang jemaat itu tumbuhnya beda-beda. Ada jemaat yang memang nggak bertumbuh kali ya. Dia bilang sama saya begini, Pak Samuel, kalau kita sudah datang ke kebaktian ini udah bersyukur. Anda dengar kalimat ini. Kalau kita datang ke kebaktian ini udah bersyukur, artinya gereja itu butuh kita, Tuhan tuh butuh kita. Kita bersyukur kalau datang ke gereja. Saya balik tanya sama dia, kamu butuh Tuhan atau Tuhan butuh kamu? Ya, orang kan jadi merasa sombong banget gitu ya. Sepertinya kayak Tuhan tuh butuh saya tuh. Tuh di gereja itu tuh kalau saya nggak datang ditanyain terus tuh begitu. Tuh gereja itu kalau nggak ada saya nggak ada kegiatan tuh. Tuh gereja itu kalau saya nggak donasi tuh nggak bakal bisa beli ini beli itu tuh. Gitu. Loh, sadar saudara, nyawa itu pemberian Tuhan. Dosamu itu ditebus dan itu nggak bisa dibayar dengan uangmu, dengan hartamu. Dengan kecerdasanmu, nggak bisa digantikan itu. Kalau kesadaran kita sudah dalam banget bahwa kita butuh Tuhan, udah nggak usah didorong lagi, nggak usah di WA, nggak usah diberitahu, nggak usah dibesuk. Kita terus menerus cari dia, karena dia sumber hidup kita. Kalau kita sudah punya kesadaran begitu ya, di malam kan ada doa malam, di sini nggak ada, bersyukurlah di sini nggak ada, amin. Jadi nggak usah lagi didorong-dorong. Di malam sering saya ingatkan pada pekerja, ayo berdoa, kita butuh Tuhan. Pak saya nggak punya masalah Pak gitu. Saya nggak punya masalah jadi nggak usah berdoa. Kan saya udah ulang berkali-kali. Kita berdoa bukan karena kita punya masalah dan perlu didoakan. Kita tetap datang berdoa walaupun tidak punya masalah. Malah bersyukur. Nggak punya masalah, puji Tuhan sudah diselesaikan Tuhan. Kita datang untuk mendoakan masalah orang. Dan kita kan hidup bersosialisasi, nggak hidup sendiri kayak monyet. Monyet kan hidup di hutan sendiri. Boleh, tinggal di mana saja, di pohon mana bisa hidup sendiri. Itu monyet kalau di hutan. Nah kita kan nggak bisa hidup sendiri Bapak itu. Kita butuh orang lain. Jadi sebagai jemaat ingat, orang lain butuh doa kita. Coba nanti satu kali, kita yang punya masalah. Ngadu nggak kita sama orang lain? Butuh nggak kita doakan orang lain? Perlu nggak kita doakan orang lain? Kalau kita sakit, butuh nggak kita doakan orang lain? Nah baru tahu tuh kalau begitu. Sering kali saya berkata juga kepada jemaat di sini, kalau ada yang berduka, kita tahu datang. Coba bayangin nanti satu kali kelak, kalau keluarga kita yang berduka lalu nggak ada yang datang. Sedih kan kita juga. Jadi usahakan kita bisa bersosialisasi. Ya, ingat kita tidak hidup sendiri. Kita butuh orang lain butuh kita. Kita butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Sampai Tuhan pernah berkata, kalau kamu tidak bisa memuji Tuhan, batu akan kubuat memuji Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang memulia-muliakan Tuhan, orang Farisi merasa iri. Dia bilang, ngapain memuji dia? Itu Yesus dari Nazaret. Yesus bilang, kalau kamu tidak memuji Tuhan, aku jadikan batu memuji Tuhan. Dengan kata lain, aku gak butuh kamu, batu pun bisa aku jadikan memuji Tuhan kok. Itu namanya Tuhan. Jadi jangan anggap bahwa Tuhan butuh kita yang butuh Tuhan. Kalau Anda tidak mau berbuat sesuatu bagi Tuhan, Tuhan pakai yang lain. Tuhan pakai yang lain, Anda itu siapa? Kan begitu. Bukan Tuhan butuh kita yang sangat butuh Tuhan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jemaat di atas paham juga ya? Baik. Sabat itu dipakai supaya kita bisa istirahat. Nah dengan istirahat kan kita nggak terganggu dengan pekerjaan. Yang masuk istirahat itu jangan sampai terganggu dengan pekerjaan. Nah dalam keadaan istirahat kita mencari Tuhan, bukan tidur. Ini mah tidur contohnya, istirahat tidur kebablasan. Kenapa ke gereja? Aduh sorry ketiduran saya. Pasang bel, alasan aja. Ya. Bagi saya kalau cuma flu kecil saja, Anda kan sering kali melihat saya, kalau khotbah pun kena flu, tetap aja jalan. Tetap aja khotbah. Bagi saya itu bisa diatasi. Cuma flu-flu kecil, pilek-pilek, kepala pusing, badan tidak enak. Nggak ada absen buat saya, tetap hadir. Malah setelah itu karena tubuh dibawa untuk melayani, pulang sehat. Pulang sehat. Coba Anda punya hobi sepak bola.
Pala pusing-pusing dikit, terus teman ngajak sepak bola. Pergi nggak? Ya nggak dong? Pergi aja. Kok heran bisa? Beribadah enggak? Berarti Anda lebih menghargai sepak bola daripada beribadah. Gua kepret loh. Hobi mancing, sakit kepala dikit, pilek, diajak mancing. Wah sembuh nanti di samudra. Lihat dapat ikan sembuh sendiri tuh. Ibadah enggak begitu, heran. Alasan aja, badan enggak sehat lah apa. Pakai masker lah supaya enggak menularkan yang lain. Tetap melayani Tuhan. Kita butuh Dia. Halo? Iyalah. Jadi Sabat itu dipakai buat istirahat. Apa gunanya Sabat dibuat? Gunanya Sabat itu diberi hari perhentian supaya untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita, untuk keseimbangan hidup loh Ibu Bapak. Diesel saja atau mobil saja, didor terus begitu, umpamanya keluar kota, keluar negeri itu, pakai mobil itu, jangan berhenti, jebol itu mesin. Tubuh kita kan nggak sekuat mesin itu, bukan dari baja. Terus kerja nggak ada hentinya. Stres, penyakitan pasti. Tuhan sengaja buat hari istirahat supaya ada waktu kita beristirahat. Dihentikan hari ke-7 kegiatan kita supaya kita punya waktu untuk istirahat. Keluarga kita aja komplain kalau kita kerja terus. Ya. Tubuh Anda pun komplain terhadap dirimu. Kok tubuh ini dibawa terus kerja? Apa nggak rusak gitu? Saya kan pernah berikan ilustrasi dulu, masih ingat nggak sebatang lilin? Lilin sumbunya berapa Bapak Ibu? 2. Kok 1? Di bawah ada. Lilin itu sumbunya 2. Cuma yang sumbu di bawah ditekan ke atas. Saya nggak kelihatan. Oke. Pembuat lilin berkata sumbu ini 2. Tapi nyalakan 1 ya gitu. Ya nyalakan 1. Dia jalan, dia nyala normal sesuai dengan target lilin itu. Tahan berapa lama ya? Mungkin setengah jam, 1 jam ya satu lilin ya. Coba sekarang sundut dua-duanya sumbu itu. Sumbu bawah dibuka, dikeluarkan, nyalakan 2 sumbu. Pasti separuh dari umur lilin itu habis. Paham kan maksudnya? Jadi kalau hidup saudara harusnya dinyalakan 1 sumbu, sudah nyalakan 2 sumbu saudara, tubuhmu cepat habis. Saya nonton Grace, anjurkan saya, Pak, coba lihat Netflix Pak. Di Netflix ada Blue Ocean atau Blue apa begitu ya film. Itu seorang ilmuwan meneliti 3 tempat di dunia ini. Dan di tempat itu salah satunya Jepang, 2 di New York, di satu kota. Dan satu lagi enggak tahu di mana, New Zealand kalau nggak salah gitu ya. Itu penduduknya diteliti, punya kebiasaan apa? Umurnya rata-rata di atas 97 tahun. Sampai ada yang 120 tahun. Dan yang umur 97 tahun masih nyangkul di sawah. Kita 50 tahun budak udah semua. Stroke. 50 tahun udah gitu. Jalan udah susah. Dia 97 masih nyangkul. Bukan 1 orang loh, 1 daerah itu. Kan itu berarti ada satu rahasia yang perlu diteliti. Salah satunya ini. Ada waktu yang bisa beristirahat. Dia nggak seperti gaya orang kota. Gila kerja begitu. Yang nggak sampai berhenti, nggak pernah melihat kesehatannya. Mereka makannya yang salah satunya saya tahu itu ubi merah itu yang mereka makan. Mereka menghindari dari karbohidrat yang berlebihan. Kerja nggak pernah berhenti dalam pengertian ada waktunya. Nyangkul, kuping masih dengar baik, mata bisa melihat 97. Kayak Musa. Gitu. Nah kebiasaan itu mesti diteliti itu Ibu Bapak. Punya TV Netflix, Smart TV. Coba lihat tayangan film itu. Bagus banget. Supaya kita bisa meniru gaya hidup itu. Salah satunya ini. Ada sabatnya. Kebiasaan untuk berhenti di satu kali. Orang Cina, orang Jepang memang hebat. Tapi rata-rata stres. Kerjanya setengah mati. Ikang pernah bekerja, sampai sekarang masih bekerja di law firm Jepang. Kantornya di Singapura. Itu kalau kerja gila sampai jam 2 pagi. Pulang kerja nggak langsung pulang, minum. Besok pagi-pagi jam 6, jam 7 bangun lagi kerja lagi. Gaya hidup begitu mana sehat Bapak Ibu. Jangan bilang, Pak itu si Anu ngerokok terus sampai umurnya 70 tahun loh Pak. Ya itu kan 1 dari 1000. Bukan jadi barometer buat kita. Tapi lihat yang lain.
Coba peminum, pemabok, ya yang begadang, yang nggak ngurusi tubuhnya. Gawat. Jadi demi kebaikan Tuhan, demi kebaikan kita, Tuhan kasih hari istirahat. Nah di waktu istirahat ini kita disuruh beribadah. Supaya di saat istirahat, ibadah kita nggak terganggu. Nggak terganggu. Bikin satu komitmen. Waktu ibadah jangan yang ganggu ya. Nggak ada appointment, nggak ada janji. Nanti aja. Selesai ibadah di atas jam 12, jam 1, baru kita bikin deal lagi. Itu pun sudah terlalu baik menurut saya. Kalau saya anjurkan, mau buka toko, iya habis ibadah dulu dah. Mestinya jangan buka toko lagi. Udah 1 harian aja istirahat 24 jam. Dalam seminggu kan cuma 1 hari, bagus. 1:7 Bapak Ibu. Tubuh kita itu harus istirahat. Sama kayak mesin gak boleh dipakai terus menerus 1 minggu penuh. Rusak. Sabat digunakan untuk menjumpai Tuhan supaya ada penyegaran. Kita kan pikirnya namanya lapar, makan. Terus apa? Stres, ke puncak, ke laut, gitu ya, mancing. Tapi Anda nggak tahu jiwa dan rohmu itu butuh Tuhan. Butuh penyegaran, sama seperti HP perlu dicas ya Ibu Bapak. Ya, kalau udah pakai seharian, terus turun baterainya. Ya caranya adalah dicas ke sumbernya, colokkan. Hidup saudara dan saya juga kan sama sebetulnya. Kerja gitu rupa. Lalu hari ke-7 cas. Datang sama Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Dia yang menyegarkan kita. Yesaya mengatakan, apa ya? Orang-orang menantikan Tuhan. Masih ingat kalimatnya Yesaya? Dia bagaikan Raja Wali terbang dengan sayapnya. Dia tidak pernah lelah dan tidak pernah letih. Orang-orang muda bisa tersandung, taruna akan jatuh. Gitu kan? Dia orang-orang yang menantikan Tuhan. Tidak menjadi lelah dan letih. Itu kalimatnya sama. Dicas. Nanti baterainya naik lagi. Dipakai lagi kan begitu. Jadi kalau Anda mau pakai hidup saudara, datang sama sumbernya. Dia akan menyegarkan jiwa dan tubuhmu. Makanya dijanjikan akan kuberkati roti dan airmu serta kujauhkan tubuhmu dari sakit penyakit. Dicas kalau kita beribadah. Ya, supaya kita siap lagi kerja. Siap kali kerja. Mobil taksi kalau sudah di atas belasan tahun biasanya dijual. Dicat pulang dijual. Anda tahu harganya berapa? Tinggal 30%. Enggak ada orang mau. Tanya bekas taksi, yuk mau beli? Enggak. Pakai udah seharian. Satu mobil supirnya 3. Supir itu terus bergantian. Di A+, mobilnya enggak bergantian. Saya tahu karena saya berkali-kali khotbah di taksi Bluebird, di taksi Raja Wali. Satu mobil dipakai untuk 3 supir. Enggak berhenti tuh mobil 24 jam. Setelah belasan tahun, 11 tahun, 12 tahun dijual lelang. Jarang yang mau beli. Harganya jauh, hanya 30%, paling 20%. 120 juta, paling tinggalnya 30 juta, 25 juta harganya taksi. Kenapa? Sudah belangsak. Kalau tubuh saudara dipakai begitu juga, nggak pernah dicas, ya begitu rusak. Nggak bisa bertahan lama. Ya. Nah gereja adalah tempat mengecas itu. Salah satunya wadah untuk dikumpulkannya HP-HP yang sudah mulai baterainya turun, rusak ini, rusak itu. Gereja itu tempat untuk memperbaiki. Saya sudah pernah bicara sama saudara, gereja itu seperti apa? Bengkel. Gereja itu seperti rumah sakit. Nah, untuk Sinta, Cindy, Maria tahu betul lah tentang rumah sakit gimana pasien-pasien harus dirawat. Ada yang sakit enteng, ada yang sakit berat, malah ada yang tewas lewat. Saya belum pernah ngobrol dengan mereka nih para dokter. Gimana rasanya pasien ditangani lalu meninggal. Saya belum pernah ngobrol sama mereka ini. Pasti mereka punya pergumulan sendiri. Apalagi kalau pasien itu dekat sama dokter-dokter itu. Ketika ditangani lalu lewat. Rasanya gimana itu rasa kehilangan. Bapak Ibu. Jadi gereja seperti itu tempat merawat, membina, menyembuhkan, menyehatkan kembali jemaat Tuhan. Gereja bukan tempat entertain rohani. Rata-rata gereja-gereja mega cat, gereja-gereja besar sudah mengarah ke sana. Lalu saya cat hitam semua, warna-warni begitu, ya, dengan asap di mimbar di panggung. Wow, jadi gereja atau naik klub gitu. Saya khawatir kehilangan hadirat Tuhan.
Akhirnya jadi duniawi dunia itu. Sekali lagi, gereja bukan entertain rohani. Pakai lagu rohani, memang musik rohani, nyanyian rohani, tapi joget nggak karuan, ingin dihibur. Nah sekarang pertanyaannya, kalau gereja jadi begini, yang dihibur siapa? Yang disenangkan siapa? Jemaat. Salah dah tujuannya, udah mengsong dah. Gereja tidak lagi sampai pada tujuannya, dikasih sabat, dikasih waktu istirahat, cari Tuhan, malah untuk senangkan jemaat. Bukan berarti jemaat tidak boleh diperhatikan. Oh beda. Kita konteksnya nggak bicara begitu. Tapi datang untuk mencari Tuhan. Nanti kita perhatikan. Apa sih sebetulnya kata ibadah itu sendiri. Kita akan temukan itu. Jadi belakangan ini gereja berlomba. Saya tahu lah, saya kenal beberapa gembala-gembala muda. Lari ke sana semua gerejanya. Memang jemaatnya suka. Bagaimana nggak suka? Konser-konser di Singapura saja itu ramai didatangi oleh berbagai-bagai negeri. Singapura saat ini dari mulai Februari terus Maret, April saya dapat berita itu dari beberapa orang. Itu konsernya macam-macam. Ramai, penuh. Memang disukai karena tempat hiburan itu. Jangan sampai gereja jadi lari seperti itu. Kalau gereja buat konser seperti itu atau jadi entertain rohani begitu, memang banyak yang datang. Tapi Tuhannya pergi. Saya jamin Ibu Bapak, kalau gereja dijadikan seperti itu, jemaatnya anak-anak muda terutama datang, ramai, senang dengan hiburan itu. Senang dengan musik itu. Kenapa tidak? Udah musiknya bagus, ruangannya AC, lightingnya bagus, ya, pujiannya bagus, kolektannya murah lagi. Kalau nonton konser kan mahal jutaan. Ya mereka dihibur, mereka dipancing, dimotivasi begitu rupa, senang. Minggu depan datang lagi, tapi Tuhannya nggak ada. Tuhannya pergi, Roh Kudusnya melayap, nggak di situ. Tidak ada hadirat Tuhan. Akhirnya si pemuji ini, dengar baik-baik tim pemuji, si pemuji ini memotivasi yang diangkat jiwa jemaat, bukan rohnya. Yang dihibur, yang digugah jiwanya. Jadi entertain, dimotivasi begitu rupa. Ya memang bisa nangis, bisa sedih. Jangankan lagu rohani, lagu dunia aja Bengawan Solo orang bisa nangis kok. Bengawan Solo, orang bisa netes air mata, apa orang Belanda tua dulu. Kenapa? Mengenang masa lalu, jatuh cinta dengan gadis desa di Bengawan Solo. Atau ingat perjuangan dulu, bisa meneteskan air mata. Pujian-pujian dunia pun bisa meneteskan air mata. Itu bukan ukuran kehadiran Tuhan. Kalau sasaran gereja sudah salah, yang dihibur, yang disenangkan adalah jemaat, maka tujuan dari gereja dan ibadah itu udah mencong, sudah menyimpang. Sudah menyimpang. Gereja kita tidak boleh terlanjur terjebak dengan suasana ini. Nggak apa-apa nggak jadi gereja besar. Nggak apa-apa nggak jadi ngetop. Nggak apa-apa nggak jadi mega. Yang penting Tuhan dihormati. Tuhan dihargai. Memang ada latihan pujian, ada band latihan. Ya, ayo kita naikkan pujiannya bagus-bagus ya gini. Supaya jemaat senang. Jemaat senang. Lalu Pak, untuk apa kalau gitu kita beli sound system, kita latihan. Sebetulnya yang benar adalah kita mempersiapkan sarana, kita melatih pemuji, kita mengajak jemaat untuk menyembah Tuhan dengan alat sarana yang baik. Bukan untuk menyenangkan jemaat. Salah. Untuk menyukakan hati Tuhan. Ya memang agak berbeda. Coba bikin perbandingan. Kalau Anda nyanyi dengan gitar kayu merek kapok. Mereka kapok kan seperti gereja saya dulu. Lalu dengan musik begini. Suasananya kan beda. Lebih nyaman dengan suasana seperti ini. Membawa kita lebih kusuk menyembah Tuhan. Tapi bukan untuk menyenangkan jemaat. Sarana memang ada pengaruhnya. Tapi jangan sampai tujuannya yang salah. Kita ingin menyukakan Tuhan. Sebab itu ketika pujian dinaikkan. Bukan untuk membuat senang jemaat. Lagu ini loh jemaat senang. Bukan. Lagu ini loh.
biar Tuhan diberkati, Tuhan ditinggikan. Ketika mengajak jemaat pun WL, singer, itu mengajak jemaat menyembah kepada Tuhan. Bukan WL untuk menyenangkan jemaat, bukan. Ayo jemaat kita nyanyi, muliakan dia. Dia hadir di sini biar dia senang dengan pujian kita. Kita sanjung dia karena dia baik. Karena dia mulia, karena dia sempurna. Jadi suasana hati harus diikutsertakan dalam pujian. Bukan entertain, jangan buat entertain Ibu Bapak. Kita salah kaprah. Ibadah itu sendiri, ya namanya, ayo kita beribadah yuk. Apa sih artinya? Ibadah itu kalau diterjemahkan, itu bentuk penyampaian syukur. Ketika saudara datang pada hari Minggu, mestinya hari Sabtu udah siap nih. Saya selalu ngomong, kalau Anda mau datang hari Minggu ibadah, Sabtu udah siap tuh. Siapin apa? Siapin baju saudara, besok mau pakai baju apa? Celana yang mana? Sepatu yang mana? Supaya matching gitu. Ya bukan seperti kelihatan wow, enggak. Supaya matching, rapi, kelihatan sopan gitu. Kedua, siapkan kolektor. Jangan main cabut aja, ntar nyesel lagi. Siapkan kolektor. Kalau Anda nggak bisa kasih besar, jangan kasih yang lecek. Udah kasih gocengan, udah kasih cecengan, lecek. Di tukang parkir itu 12 tahun tuh uang. Ya, belum di tukang ikan, belum udah macam-macam tuh baunya. Itu dibawa ke dalam kolektor. Kalau bisa sih, walaupun Anda kasih 1.000, kalau biasanya lempeng lah begitu. Kenapa? Paling tidak bendahara itu nggak kelamaan di kantor. Mesti ngurut dulu uang saudara. Di sini lecek, sana lecek, diurut dulu. Dia tarik robek. Bendahara sering lapor, aduh Pak duitnya lecek-lecek gitu lama, makanya kan mesti ngelurusin. Udah pelit, duit lecek lagi dikasih. Dari hari Sabtu nggak disiapkan diri untuk memberi persembahan. Bapak Ibu, saya dari kantong dompet buka, selalu pasti baru, saya selalu cari yang baru. Maaf kalau saya berikan jumlahnya. Saya buka lembaran, lalu saya masukkan di kantong, nggak di dompet lagi. Jadi sudah disiapkan, kantong itu yang saya pakai. Sekarang masih ada di sini. Memang disiapkan. Gembala saja begitu, apalagi jemaat mestinya. Kita ingin memberikan dengan persiapan bukan yang termahal, tapi yang baik. Nah itu ibadah, datang, Tuhan aku bersyukur. Karena dari Senin sampai Sabtu Tuhan telah pelihara aku, satu. Tuh berkati aku, lindungi aku, dan macam-macam. Nah datang pada hari Minggu, bawa dengan rasa syukur. Bisa disampaikan dengan pujian, bisa disampaikan dengan persembahan, bisa disampaikan dengan hati. Terima kasih Tuhan. Itu sabat Tuhan isinya itu. Itu isinya beribadah. Kedua ibadah juga mengabdikan diri Tuhan. Aku hamba. Aku hambamu Tuhan. Aku diciptakan olehmu, aku menghambakan diri, mengabdikan diri kepadamu Tuhan. Harusnya begitu perasaan kita pada hari Minggu, Sabat Tuhan itu. Bukan datang mau dengar pujian, mau dengar tontonan band, mau dengar khotbah yang bagus, bukan itu. Seringkali ada beberapa jemaat suka ngeritik. Nah, kok musiknya begitu sih? Kok soundnya begitu sih? Loh, emang untuk siapa pujian ini? Ibadah ini bukan untukmu, untuk Tuhan. Walaupun kita tahu ini perlu memang diperbaiki, perlu dibenahi yang kurang. Tapi tujuan untuk Tuhan. Bukan dikritik untuk menyenangkan telinga kita. Bukan untuk menghibur hati kita. Bukan Bapak Ibu. Kita justru yang menghibur, memuji Tuhan. Kita kan datang menyembah Dia. Mengucap syukur kepadanya. Berterima kasih kepadanya. Yang ketiga kita memuja, memuliakan Dia. Karena Dia berdaulat, Dia berkuasa. Dia sempurna dan lain-lain. Karena itulah kita datang mengabdikan, memuja diri. Anda tahu kan kalau orang-orang memuja setan? Kebetulan saya punya tetangga dulu dukun. Orang yang datang tuh gentar loh Ibu Bapak. Datang ke dukun aja gentar, apalagi datang ke setan ya. Itu tujuan dari ibadah. Setan kan gak ada apa-apa dibanding Tuhan. Tapi orang menyembah setan sih begitu rupa, apalagi orang menyembah Tuhan. Sikapnya gimana menyembah? Ada yang memuji Tuhan sambil begini, boleh, bagus juga. Ini tanda menghormati Tuhan. Tuhan, haleluya.
Jangan asal nyanyi, hati ikut serta sekali lagi. Ingat baik-baik dalam gereja ini kita menghadap Tuhan, menghadap Raja kita. Kita menyembah Dia dengan serius kita menyembah. Waktunya pujian sudah ada dalam ruangan ini. Jangan ada lagi di luar. Di dalam gereja kita siapkan diri. Seperti saya sudah bilang tadi, dari Sabtu kita sudah ambil sikap untuk memuliakan Dia. Dari pakaian, persembahan, sikap hati, sudah hadir kita di sini. Kalau Anda pergi ke istana, presiden yang nunggu saudara atau saudara yang nunggu presiden? Ya, presiden belakangan. Setelah Anda masuk ke istana, tunggu presiden sampai keluar dari ruang kantornya. Nah di sini enggak, Tuhan duluan datang, Anda belakangan nanti. Enggak boleh begitu Bapak Ibu, kita datang duluan, ambil sikap. Ada rasa hormat yang dalam untuk memulai. Itu baru ibadah menurut saya. Itu pun kan belum sempurna, belum menyertai hati yang sungguh-sungguh, bersikap tubuh. Boleh mengangkat tangan. Lalu yang kedua, ada yang berlutut, beribadah kepada Tuhan. Sampai ada yang tengkurap. Kalau ini sih kelihatannya tidur nih. Mabok gitu Pak. Ada yang berlutut. Ini gaya imam-imam dulu di Bait Allah. Kalau Anda tahu, Anda pernah mau belajar tabernakel, ya Bait Allah itu di ruangan kudus sama ruangan maha kudus pasti begini. Gak tahan dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia berlutut. Dulu ada satu orang dari Surabaya, hamba Tuhan, temannya Ibu Gembala. Kalau ke Jakarta sering nginap di rumah Ibu Gembala. Kalau dia berdoa, ya suka begitu berlutut. Kita juga suka ya, karena enak begini kan sambil tiduran, amin. Ya, Roh Kudus sama mengerti lah saya. Ini udah gini. Mana lebih enak, duduk atau tengkurap? Enakan tengkurap. Tapi ini tengkurap dalam keadaan sadar, bukan sambil tidur. Jadi ada yang begitu Bapak Ibu. Nah itu rasa hormatnya kepada Tuhan dalam menyembah Dia. Dan terakhir, tujuan ibadah kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Kalau tadi awalnya temanya, ibadah ini untuk menyenangkan jemaat atau Tuhan? Jawabannya untuk Tuhan. Semua dikonsentrasikan untuk Tuhan. Ruangan ibadah ini dibikin bagus untuk Tuhan. Pujian dibikin bagus untuk Tuhan. Sound system diganti untuk Tuhan. Supaya jemaat memuliakan lebih sungguh, bukan untuk menyenangkan telinga jemaat. Untuk Dia, untuk Dia. Semua sarana, semua perlengkapan ibadah dibuat supaya jemaat menyembah Tuhan lebih khusyuk. Bayangkan kalau Anda menyembah di luang parkir, nggak ada tempat teduh dalam keadaan panas begitu, dibanding di sini, kan lebih enak di sini, lebih khusyuk di sini, lebih serius di sini. Di sana kan pasti keringetan. Nah itu bedanya antara sarana yang digunakan untuk menyembah Tuhan lebih baik, bukan untuk menyenangkan Anda, tapi membuat Anda lebih nyaman, lebih ramah, lebih serius. Kita harus dibiasakan. Semua jemaat pemuji, pemusik mesti bersikap menghormati dan menyembah Tuhan. Jadi WL Singer dengar baik-baik. Ketika Anda memimpin jemaat, Anda mesti ingat, saya sedang membawa jemaat untuk menyembah Tuhan. Bukan saya menghibur jemaat. Saya suruh dia joget, senang kan lagunya ini, enak kan, ayo kita joget. Bukan itu Ibu Bapak. Kita nyanyi untuk membawa kegirangan kepada Tuhan. Kita membawa penyembahan kepada Tuhan. Kita membawa rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan jadi fokus kita. Tuhan jadi fokus kita. Ya. Tuhanlah fokus kita. Tempat kita menyembah. Satu-satunya oknum menjadi tempat kita menyembah. Tujuan kita adalah cuma Tuhan. Bukan jemaat. Jemaat justru dibawa, diajak bersama-sama. Ayo kita menyembah Dia. Menyembah Dia. Sungguh-sungguh ya, serius ya. Harus begitu. Tuhan yang disenangkan, bukan jemaat. Dari kita mulai berpakaian, kita mulai berkata, melayani, persembahan kita ditujukan untuk menyenangkan Tuhan. Itu gunanya ibadah. Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala. Kita naikkan pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan. Yakub tolong siapkan syair ya. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Singannya kecil ya. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Jemaat saja, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku serahkan hati, semua berikan menyenangkan sama-sama. Kita masing-masing punya anak-anak. Tolong soundnya diatur, singer, WL jangan terlalu kencang sampai kemudian pointernya juga diatur supaya nggak macet-macet lagi nanti. Anak-anak kita kan beda-beda. Secara rahasia kita nggak beritahu. Ada anak yang menjadi membanggakan kita ya. Kita nggak bilang, ini anak yang paling saya bangga. Ini enggak. Diam-diam di hati kita bilang, ini anak membanggakan banget. Akhirnya jadi kesayangan kita. Saya yakin sih, cuma mungkin kita nggak perlu ngomong. Dan ketika kita tahu ada anak yang membanggakan kita, orang tua pasti punya kepedulian yang luar biasa dalamnya pada dia. Anda tahu nggak, jemaat Tuhan begitu di hadapan Tuhan. Ini anak Tuhan membanggakan banget. Ini jadi kesayangan saya nih. Seperti Tuhan pernah berkata kepada Daud, engkau berkenan di hatiku Daud. Seperti Tuhan bicara kepada Musa, engkau orang yang paling sabar di dunia ini. Dan apa akibatnya? Tuhan sangat memperhatikan dia secara khusus. Tuhan peduli pada dia. Dan hidupnya menjadi istimewa di mata Tuhan. Apakah ibu bapak tidak pernah berusaha untuk menjadi kesukaan Tuhan? Apakah ibu bapak enggak pernah berusaha untuk menjadi kesenangan Tuhan? Anda enggak rindu ketemu Pak Jokowi? Ya, kalau ada umumnya, setiap orang dapat kesempatan ketemu Pak Jokowi sebelum akhir jabatannya. Wah, Anda berbondong-bondong ingin ketemu dengan beliau.
Anda nggak ingin ketemu dengan Tuhan. Anda tidak ingin disayang dengan Tuhan. Tentu jawabannya iya, mau sekali. Coba usahakan diri kita untuk menyenangkan Dia. Berbuatlah yang terbaik buat Dia. Saudara, saya hidup di dunia ini kan gak lama lagi nih kita ini. Ya, kita pakai sisa hidup ini untuk menyenangkan Dia. Saya baru mendengar berita Buya Sakur. Saya pengagumnya. Saya membaca banyak tulisan dan ucapannya sangat luar biasa. Ternyata dia seorang yang pintar, Ibu Bapak. Dia pernah kuliah macam-macam di Oxford, Amerika. Seorang yang sangat ekstrim dalam agama seberang, tapi kuliahnya di sekuler. Hebat banget ini orang. Pantas cara berpikir dan pembicaranya begitu menejukkan. Kalau dengar dia ngomong teduh banget. Sampai-sampai umatnya sendiri berkata, kenapa nggak jadi pendeta aja Pak Buya? Ini kadernya ngomong, kenapa nggak jadi pendeta aja? Kok rasanya kok membela Kristen katanya. Dia mengajarkan toleransi yang tinggi. Dia bilang begini, kita ini kan semua ciptaan Tuhan. Kalau ciptaan Tuhan hormatilah semua agama, semua ras, semua bangsa. Walaupun kita beda kulit, beda mata, beda bangsa. Tapi kita semua adalah hamba Allah, ciptaan Tuhan. Hebat, cara berpikirnya luas banget. Tapi beliau sudah meninggal kemarin. Sebetulnya Indonesia masih butuh dia. Banyak komentar, salah satunya saya. Kita masih butuh orang seperti ini. Tapi Tuhan sudah terlalu cepat memanggilnya. Tuhan masih butuh saudara. Kalau bisa jangan cepat-cepat pulang. Amin. Oke. Pakai hidup kita untuk senangkan Dia. Bukan cuma di gereja loh Bapak Ibu. Di luar gereja, di rumah, dimanapun Anda ada. Senangkan hidup Tuhan. Hidup saudara untuk Tuhan. Buat dia tersenyum tiap hari melihat Anda. Sekarang saya bukan lagi bicara anak, cucu ya. Cucu agak badung. Si badung itu nggak bisa diam bukan soalnya. Terlalu pintar, nggak bisa kita atur. Dia ngatur kita. Kakeknya dia ngatur. Begini cara main, begini caranya, semua dia ngatur. Ya. Kalau lihat dia, dengar suaranya udah seneng banget kita. Ya, Kuasun ya, Jaya. Lihat cucu ya, Pak Rudi. Dengar suaranya, datang dia gitu. Nanti Pak Effendi tenang aja pada waktu nanti. Yasin tenang aja, ibu nanti ngerasain dah. Dengar suara dia, udah seneng di telinga kita. Terus lihat dia, senyum kita. Belum buat apa-apa. Nah, dari Cindy, dari Maria nanti warna-warni ya. Udah dengar Effendi cerita, saya juga ketawa. Dia bilang kok culik anak siapa ini gitu. Merubah keturunannya jadi putih dan coklat. Anda pasti, turunan kalian pasti cerdas-cerdas. Karena kalian pintar-pintar. Lucu anak-anak kalau pintar, ngatur kita semua. Menyenangkan banget. Bisa gak bayangin kalau Tuhan melihat saudara seperti itu? Anda seperti anaknya, menyenangkan banget. Bukan nyebelin sekali, menyenangkan banget. Ayo kita pakai berdiri. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi seluruh sarana ibadah supaya jemaat nyaman, sejuk menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau menjadi fokus dari penyembahan dan ibadah kami. Kami berdoa supaya jemaat di luar gereja ini pun menyembah, menyuguhkan hidupnya sebagai kemenyan yang wangi di hadapan Tuhan. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kami sepanjang hari.
24 jam menjadi ibadah yang menyukakan hati Tuhan tiap-tiap hari. Bantu kami Tuhan untuk menjadi anak kebanggaan-Mu, menjadi hamba kesukaan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan menempatkan kami di bumi ini tidak sia-sia. Kami berguna, kami berdampak, kami memberkati banyak orang. Kami menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Tiap orang bertanya tentang kami, Tuhan berkata, orang itu menyukakan hatiku. Anak ini menyukakan hatiku. Hamba ini menyukakan hatiku. Aku berkenan kepadanya. Tuhan, mari angkat tanganmu saudara-saudara kalian di atas dan di bawah. Kami banyak kekurangan, tapi rombaklah kami, ubahlah kami menjadi anak dan hamba-Mu yang menyukakan hati Tuhan. Dari mulai kami bangun hingga tidur kembali, dari kami bekerja hingga kami beribadah, semua menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Persembahan kami menyenangkan, ibadah kami menyenangkan, pekerjaan kami menyenangkan-Mu, keluarga kami menyenangkan-Mu, tingkah laku dan perkataan kami menyenangkan Tuhan. Mari bantu kami, supaya hidup kami betul-betul jadi sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Gembala atas firman Tuhan-Nya. Biarlah kita semua boleh diberkati siang ini atas firman Tuhan. Kita akan mendengarkan multimedia. Saya persilakan untuk multimedia. Kita akan menyaksikan beberapa pengumuman untuk minggu sepekan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak mengumpulkan kolekte kedua, tapi kalau ada yang mau menyumbangkan untuk sound system dan kebutuhan sarana gereja, silakan hubungi atau langsung ditransfer saja ke nomor rekening gereja Tuhan untuk sound system atau untuk sarana peralatan gereja. Saya tidak tahu persisnya sudah terkumpul berapa, 70 lebih ya? 80 ya, guys. 85. Kita butuh berapa Rianto waktu itu? 120 ya? 160. Oh, jadi kurang lebih tuh 60-an juta lagi ya. Oke, baik. Jadi jemaat di atas di bawah kalau yang terbeban ingin mendonasi sound system, boleh langsung ditransfer saja. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujian selalu untukmu, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tuan hati, sampai disuka hati, selalu untukmu. Sekali lagi. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan semua yang berbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu.
Tuhan berbuat banyak bagi kami. Menciptakan kami, memelihara kami, melindungi kami, merawat kami, memberikan rezeki dan menebus dosa kami. Maka sudah waktunya kami mengabdikan diri, membalas kebaikan Tuhan. Apapun yang kami perbuat, kami ingat kami ingin menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jemaat Tuhan, bawalah pulang pesan Tuhan ini. Ingat, seluruh hidupmu adalah ibadah. Engkau tidur sampai kau bangun kembali adalah ibadahmu yang sejati. Sukakanlah Tuhan dengan cara hidupmu. Pulanglah dan angkatlah kedua tanganmu untuk menerima penyertaan Tuhan. Jemaat di atas di bawah, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sebab Dia berkenan. Bawalah pulang kasih Bapa, cinta Tuhan Yesus, kekuatan Roh Kudus selalu bersamamu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.